Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Heavenly Idol. Oke, kalau denger judulnya apa sih yang kebayang di pikiran kamu, teman-teman? Heaven, ya, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan surga, apa ya? Terus kok ada yang namanya The Heavenly Idol? Jadi apakah dia seorang idol yang surgawi gitu ya? Seorang idola surgawi atau bagaimana sih ceritanya? Oke, jadi The Heavenly Idol ini adalah drama bergenre fantasy, romance fantasy kalau Mai bisa bilang ya. Komedinya juga banyak banget guys. Ini nih drama yang bisa bikin Mai itu ketawanya lepas ya. Sama ini Mai itu kalau nonton drama gitu ketawanya tuh cuman gitu ya. Tapi kali ini Mai bisa bener-bener ketawa nih karena lucunya ngena banget gitu ya. Jadi drama The Heavenly Idol ini tayang di network TVN. Ya sekali lagi Mai bilang terkenal dengan drama-dramanya yang bagus gitu ya. Nah, drama ini hanya sebanyak 12 episode, nggak panjang kok, cuma 1 jam per episodenya ya. Dan Mai sebenarnya nonton drama ini karena lead male-nya adalah Kim Min Gyu. Jadi Mai sudah cukup banyak nonton drama dia. Dan tentunya tertarik dengan wajah dia yang ganteng. Aduh, siapa sih yang gak tertarik sama wajah gantengnya Kim Min Gyu? Jadi Mai salah satu fansnya gitu ya. Semenjak pertama kali ngelihat dia di drama yang Mai tonton. Oke, jadi ternyata drama The Heavenly Idol ini berdasarkan web novel ya. Sebenarnya runtime-nya cuma di hari biasa, itu pun Rabu Kamis gitu ya. Tapi yang Mai denger nih ya, drama ini cukup viral di Korea. Oke, kita lihat plotnya ya. Jadi si Kim Min Gyu di sini lead male, dia berperan sebagai pendeta yang namanya Rembrary. Susah ya, namanya aja susah gitu ya. Sampai akhirnya si lead female manggil dia Blueberry. Iya, jadi si Rembrary ini adalah seorang pendeta di suatu alternate world, kita bisa bilang gitu ya. Jadi di situ alternate universe kata orang gitu ya. Nah, jadi di sana tuh dia menjadi pendeta tertinggi yang melayani dewi yang namanya Red Rain. Nah, dia pun sering menyembuhkan orang yang kerasukan iblis, orang yang sakit. Dia pun bisa memberikan kekuatan untuk memberkati pendeta-pendeta baru. Pokoknya dia pendeta tinggi lah di situ ceritanya ya. Nah, pada suatu hari ketika para penjahat ya yang dipimpin oleh sang raja iblis itu ya, mereka menyerang si tempatnya negara ya. Iyalah, pokoknya daerahnya si Rembrary ini. Jadi akhirnya Rembrary dan pasukannya pun turun untuk melawan si para pasukan iblis ini karena ingin melindungi para rakyat. Jadi situ ada rakyat jelata ya. Nah, tapi ketika si Rembrary ini berduel dengan Raja Iblis, terjadi suatu hal yang aneh dan Rembrary itu terlempar ke dunia manusia, di dunia kita ini guys. Jadi dia terlempar di situ. Dan yang nyebelinnya banget buat Rembrary, dia itu menjadi seorang idol. What? Kau bisa bayangin gak? Dia itu seorang pendeta yang holy banget ya. Pakaiannya itu tertutup. Dan dia, ya kamu tahu sendiri lah pendeta tuh kayak gimana gitu ya. Tentunya tidak terekspos dengan hal-hal duniawi gitu. Tapi dia sebagai idol, di hari pertama dia terlempar ke tubuh orang yang namanya Woo Yeon Woo, yang merupakan idol dari boy group Wild Animal. Dan dia bukan sekadar idol, di situ dia adalah visual dan centernya. Jadi otomatis kalau kamu tahu dunia K-pop gitu ya, visual dan center itu biasanya kalau ketika para member itu berbaris, dia akan ada di tengah gitu ya. Dan kebanyakan juga akan menyoroti dia gitu. Nah, dia langsung stres melihat make up-nya. Karena selama ini ketika dia menjadi Rembrary tentunya nggak ada make-up-an gitu ya. Tapi mendadak dia jadi banyak makeup, dia aja berusaha menghapus makeupnya gitu ya. Dan dia berusaha menerima identitas barunya sebagai Woo Yeon Woo. Yang lucunya guys, bahasa yang dia pakai adalah bahasa Korea yang
dipakai di zaman Joseon, pokoknya yang zaman dahulu banget gitu. Jadi ketika dia terlempar itu rasanya aneh, kok dia ngomong pakai bahasa yang kayak gitu gitu ya. Jadi teman-teman satu grupnya menganggap dia agak gila gitu ya, stres gitu. Dan kadang-kadang temannya bilang, kamu ini kebanyakan main game atau gimana. Sampai sang leader akhirnya membawa dia ke rumah sakit. Itu setelah dia mengacaukan penampilan mereka di music show ya. Jadi music show ini sudah lama sebenarnya tidak mengundang wild animal, karena wild animal ini adalah mangdol alias idol yang gagal ya. Jadi mereka sudah sepertinya 5 tahun ya, 3 tahun ya, grup ini sudah 3 tahun tapi mereka tidak berhasil mencapai popularitas yang mereka inginkan gitu. Jadi akhirnya TV show ini mau aja ngundang mereka setelah dimohon-mohon oleh si direkturnya. Tapi di tengah penampilan itu malahan si Yeonwoo bilang gini, aku tidak bisa menari. Kau bayangin, orang lagi performance tapi dia bilang kayak gitu. Dia akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk di check up gitu. Tapi ternyata tidak ada salahnya pada diri Yeonwoo. Nah, klip dia ketika mengatakan bahwa dia itu tidak bisa menari ternyata viral guys. Jadi masuk nama wild animal itu ke berbagai hot topic gitu ya. Dan setelah itu memang mulai dikenal nih Yeonwoo dan juga wild animal, tapi dikenalnya bukan karena prestasi ya, tapi karena sesuatu yang nggak penting kayak gini gitu ya. Nah, jadi di sini si Rembrandts itu berusaha menerima identitas barunya, sedangkan dia juga berusaha cari tahu bagaimana caranya supaya dia bisa balik lagi ke universe dia yang seharusnya gitu. Nah, tapi enggak cuman itu aja, dia pun berusaha mengenal teman-temannya, member wild animal. Nah, ini yang Mai suka di plotnya gitu ya. Jadi dia itu menceritakan juga kisah-kisah dari setiap member ya. Jadi di sini terutama banget buat kamu yang suka sama K-pop, kamu tuh harus nonton drama ini karena di sini kamu bisa mengenal banyak sekali hal dalam dunia K-pop gitu ya. Bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan gitu ya. Dan cerita dari masing-masing member ya, mungkin kamu hanya stan satu orang di satu grup gitu ya, which is kamu nggak peduli sama orang yang lainnya. Tapi di sini ini mengajarkan kamu untuk mengenal juga para member yang lain gitu dan struggle mereka di mana gitu ya. Nah, di sini Mai sukanya di situ. Jadi nanti ada kesempatan masing-masing si Rembrandts untuk mengenal mereka, dia sebagai Yeonwoo. Dan juga dia ketemu dengan seorang gadis yaitu Kim Dal yang diperankan oleh Gu Bo Gyeol. Nah, Kim Dal ini jadi dia sebelumnya adalah manajer di salah satu agensi yang besar, tapi ada suatu kejadian yang membuat dia trauma ya. Dia punya penyakit anxiety yang sangat besar dan itu membuat dia menjadi pengangguran gitu ya. Nah, ketika dia menjadi pengangguran ini, dia sebenarnya pada suatu hari dia sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia bertemu dengan Yeonwoo yang saat itu masih menjadi rookie idol dan mereka basking itu nyanyi bebas nggak dibayar gitu ya. Nah, itu kalau di Korea banyak yang begitu ya. Mereka nyanyi kayak di lapangan besar atau square mana gitu, mereka nggak dibayar gitu ya. Nah, pada saat itu Kim Dal ketemu dengan Yeonwoo ya, yang tentunya bukan Yeonwoo yang Rembrandts ya. Jadi siapa sih Yeonwoo yang sebenarnya? Nah, nanti kamu bisa find out sendiri ya. Jadi Kim Dal sudah berusaha bunuh diri sebenarnya, tapi ketika dia bertemu dengan Yeonwoo itu mengembalikan semangat Kim Dal untuk melanjutkan hidupnya. Nah, semenjak itu Kim Dal ini menjadi fansite master, apalagi sih ini. Jadi fansite master itu biasanya mereka punya gini ya, punya website gitu yang berisikan foto-foto fan-taken mereka. Jadi mereka pergi ke suatu acara dan mereka akan mengambil foto-foto profesional gitu. Nah, itu kalau kita sering lihat gitu ya, kita yang menyukai
K-pop, tentunya kita sering dapat foto-foto ya HD itu kan. Itu semua karena fansite master. Nah, Kim Dal menjadi fansite masternya Yeonwoo gitu. Dan Kim Dal lah yang menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Yeonwoo gitu ya. Dia adalah orang pertama sebenarnya yang percaya bahwa Yeonwoo ini bukan Yeonwoo yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi Kim Dal pun pertamanya dia percaya bahwa Yeonwoo ini ya ada sesuatu yang tidak beres pada diri Yeonwoo gitu. Yang Kim Dal percaya adalah mungkin Yeonwoo ini mengalami tekanan yang sangat besar karena Wild Animal tidak berhasil, tidak sukses gitu ya. Jadi dia menciptakan alter ego yang lain gitu. Jadi sampai si Mingyu ini dibawa ke psikiater gitu ya. Langkah yang benar sih untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam otaknya si ini ya, Renbleri ini ya. Nah, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh psikiatris bahwa tidak ada yang salah pada Yeonwoo. Loh, jadi bagaimana? Jadi Kim Dal ini berusaha ya, dia berusaha mempercayai Renbleri dengan ya sekuat tenaga ya, sekuat yang dia mampu gitu. Di antara Kim Dal itu juga punya permasalahan sendiri yang Mai bilang. Dia ada masalah di agensi yang lama dan menimbulkan anxiety ya, anxiety dalam dirinya. Jadi di situ juga Renbleri ini ya sebenarnya punya kekuatan healing. Dia punya kekuatan ilahi ya, dimana kekuatan ilahinya adalah healing, menyembuhkan orang gitu. Dan dia menyembuhkan beberapa orang ketika dia di dunia ini. Dan juga bahkan orang-orang itu menjadi saksi bahwa mereka itu sembuh setelah disentuh Yeonwoo, setelah mendengar Yeonwoo nyanyi, pokoknya segala macam gitu ya. Nah, selain itu yang gawatnya guys, Renbleri ini suatu hari ketemu dengan sang raja iblis yang ternyata ada juga di dunia kita. Dia juga menyamar menjadi sosok yang baru, yaitu Shin Jo-woon. Jadi dia adalah seorang CEO dari agensi terkenal gitu. Nah, jadi Renbleri ini Yeonwoo ya berusaha mendekati Shin Jo-woon, tapi tidak sembarang orang bisa ketemu dengan Shin Jo-woon karena dia adalah seorang CEO kan. Nah, jadi Kim Dal ini berusaha membantu Yeonwoo dan Wild Animal untuk sukses supaya Yeonwoo ini bisa ketemu dengan Jo-woon dan juga supaya Yeonwoo bisa balik lagi ke universe dia karena si Yeonwoo itu membuat perjanjian dengan Renbleri. Jadi si Yeonwoo yang asli yang sebelum Yeonwoo masuk ke badannya ini bertukar jiwa. Jadi Yeonwoo-nya di universe-nya si Renbleri gitu ya. Jadi mereka membuat janji suci di mana janji itu hanya bisa diwujudkan kalau mereka berhasil menepati janjinya gitu ya. Nah, jadi si Renbleri bilang begini, kalau Renbleri yang itu ya, yang di situ tuh ya, dia bilang kalau bisa memenangkan penghargaan artis terbaik tahun ini untuk Wild Animal dan kamu bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik, maka kita akan bertukar tubuh lagi. Nah, dari situlah Renbleri berusaha keras untuk bisa membantu Wild Animal dan juga karir aktingnya supaya bisa mendapatkan penghargaan artis terbaik dan juga grup terbaik. Nah, di situ Kim Dal membantu gitu. Tapi di proses mereka mencapai semua itu ada juga si Shin Jo-woon itu yang sang raja iblis, dia mempengaruhi banyak orang dengan sihir-sihir hitamnya gitu ya. Sampai suatu hari Kim Dal juga kena sihir hitamnya gitu. Dan juga bagaimana Renbleri ini berusaha menerima jati dirinya, tumbuh bersama Yeonwoo dan juga berusaha mengerti teman-temannya. Dan juga dia dan Kim Dal akhirnya jatuh cinta. Bagaimana sih seorang pendeta bisa jatuh cinta sama manusia? Kan nggak boleh gitu kan. Nah, disitulah juga Yeonwoo akhirnya mendapatkan masalah yang banyak. Tapi guys, kamu jangan khawatir, nggak cuma masalah-masalah aja yang ada di drama ini. Karena sekali lagi Mai bilang, lucu banget bagaimana drama ini tuh dikemas sebenarnya ya. Dan juga si Yeonwoo ini ya, menurut Mai ini keren banget step-step
dia mengenal dirinya sebagai Yeonwoo, ketika dia membantu Wild Animal, ketika dia masuk ke dunia acting gitu ya, dan belajar segala sesuatunya tentang idol, menurut Mai ini step by stepnya bagus banget gitu ya. Jadi plotnya rapi gitu ya, dan selalu menarik untuk ditonton gitu. Jadi endingnya sebenarnya agak sedikit kurang menggigit menurut Mai ya. Ini Mai sebenarnya menginginkan suatu battle gitu. Kamu akan akhirnya tahu siapakah peran antagonisnya sesungguhnya di drama ini. Jadi bukan hanya si Raja Iblis, ada yang lebih jahat lagi dari Raja Iblis, guys. Tapi sebenarnya Mai sudah tebak itu di sekitar episode 6 atau 7 gitu. Dan benar tebakan Mai gitu ya. Nah, jadi Mai sebenarnya menginginkan satu battle besar antara Rembrandt dan si orang itu. Nah, itu sih yang Mai sesalkan tidak ada gitu. Tapi mungkin drama ini diberatkan ke sisi romansnya. Jadi sisi fantasy yang itu nggak ada gitu ya. Tapi sejauh yang lainnya keren banget plotnya gitu ya. Jadi kamu harus nonton nih dramanya The Heavenly Idol. Wild Animal, si leadernya Wild Animal di sini Choi Jong-soo, Jong-so ya, Choi Jong-so. Nah, Jong-so ini menunjukkan kualitas dia yang bagus banget sebagai seorang leader. Dan Mai itu ingat banget satu kalimat Yeonwoo ketika si Jong-so ini mengatakan begini ya, kalau Wild Animal nggak punya leader seperti aku, mungkin Wild Animal bisa menjadi grup yang lebih baik dari sekarang. Tapi Yeonwoo bilang begini, kalau Wild Animal nggak punya kamu, mungkin Wild Animal udah bubar. Dan Jong-so adalah orang yang terus membantu Yeonwoo ya, si Rembrandt ini, ketika member yang lainnya aja menolak kehadiran Yeonwoo gitu ya. Nah, member yang lainnya adalah Hwang Tae-in, jadi dia adalah seorang lead vokalis ya. Posisi vokalis itu pun suatu hari diambil oleh Yeonwoo. Jadi Yeonwoo ini aslinya sebenarnya harusnya rapper dan juga dancer. Tapi ketika Rembrandt masuk ke badannya Yeonwoo, dia jadi pinter nyanyi, guys. Kenapa? Karena Yeonwoo sering nyanyi. Rembrandt ini sering nyanyi di universe dia. Dia kan seorang pendeta gitu. Jadi suaranya tuh heavenly banget. Dan dari info yang Mai cari, googling gitu ya, Mingyu benar-benar nyanyi ketika dia menjadi Yeonwoo. Keren gak? Keren gak? Suaranya itu keren banget, guys. Makanya kamu harus nonton drama ini supaya kamu tuh tahu dia nggak hanya punya wajah ganteng, aktingnya bagus, dia juga pinter nyanyi. Jadi demi acting dia di The Heavenly Idol, dia sampai belajar nyanyi dan dance katanya gitu ya, sampai kursus gitu ya. Nah, Tae-in ini sempat kesel banget sama Yeonwoo karena posisi lead vokalis dia diambil oleh Yeonwoo. Tapi ada satu cerita tentang Tae-in yang akhirnya dia pun bisa menerima Yeonwoo. Tadinya dia sering berantem, guys, dengan Yeonwoo yang sebelumnya, yang sebelum Rembrandt gitu, sering berantem gitu ya. Nah, dia juga memang sih agak-agak gini ya, tipikalnya si Tae ini keras ya, karena dia harus seperti itu ya, karena masa lalunya tidak menyenangkan. Nanti kamu bisa nonton sendiri ya untuk find out. Casey di sini member yang lainnya, dan dia adalah member pertama yang diceritakan sih ya, kedekatannya dengan Yeonwoo. Jadi Casey juga punya masalah sendiri sampai dia itu sempat lari ya, sampai dikira dia bunuh diri gitu, padahal dia hanya melarikan diri. Dan akhirnya Yeonwoo lah yang berhasil membujuk Casey kembali. Keren kan? Bagaimana dia mengenali teman-temannya gitu ya. Dan juga ada Cha Hae-gil di sini sebagai Mangne alias yang termuda di grup Wild Animal ya. Nah, Hae-gil ini adalah Mangne yang sangat ceria, dia juga sangat nurut sama Hyungnya. Dan dia juga yang paling baik sama Yeonwoo ya. Ketika Jong-so pun menyerah menyerah dengan Yeonwoo gitu ya, si Hae-gil ini mau menerima Yeonwoo dengan sabar. Dia mengajari Yeonwoo pakai handphone segala macam ya. Tapi dia punya sisi gelap juga yang sedih banget. Dia bilang gini, keinginan aku adalah punya fancam sendiri. Apalagi ini fancam? Jadi fancam itu ketika suatu grup itu ada performance-nya ya, biasanya ada fansite master itu yang merekam fancamnya. Kalau enggak dari tim produksi acara itu sendiri biasanya merekam fancam gitu ya. Jadi itu adalah
yang fokus ke satu member saja. Jadi biasanya itu bentuknya vertikal, jadi member yang lain itu nggak kelihatan, cuman fokus ke satu member gitu ya. Nah itu yang diinginkan oleh Hegel. Jadi dia bahkan menerima banyak perlakuan buruk dari antis ya, yang menginginkan dia tidak di wild animal, karena menurut mereka Hegel itu tidak berguna. Sian ya. Tapi siapakah yang menolong dia? Yonwoo ya, Rembrandt yang ditubuh Yonwoo akhirnya berhasil membantu Hegel juga. Jadi touching banget guys ceritanya ya. Sudah lucu, ada touchingnya, ada serunya. Apa sih yang buat kamu ragu buat nonton drama ini ya? Si CEO-nya Ye Ji-won yang berperan sebagai Im Son-ja. Nah ini lucu juga nih CEO-nya guys. Dia juga punya cerita tersendiri gitu ya. Ceritanya yang menyangkut dengan Son Woo-sil ya. Son Woo-sil kalau nggak salah namanya ya. Nah itu ternyata mereka Son Woo-silnya adalah seorang sonbae di dunia entertainment ya. Akhirnya Yeonwoo pun bekerja sama dengan Woo-sil. Tapi sebenarnya Woo-sil ini pernah bilang bahwa Yeonwoo ini artis yang tidak berbakat. Tapi Rembrandt menunjukkan yang sebaliknya ya, yang menunjukkan pada Woo-sil bahwa Yeonwoo dan juga Wild Animal ini adalah grup yang sebenarnya berbakat gitu ya. Nah itu keren. Setelah itu ada siapa lagi ya? Afterlife. Apa sih Afterlife? Jadi mereka ada berhubungan juga dengan Dewi Neraka ya. Sebenarnya dia Dewi Neraka Pak, bukan Dewi Neraka sebenarnya. Dia itu King of Underworld. Jadi ya sesudah kehidupan ya, jadi drama ini diceritakan bahwa akan diadili tuh sesudah mati gitu ya. Nah dia ini adalah negaranya ya, rajanya gitu ya, King of Underworld. Nah nanti si Rembrandt akan ketemu dengan dia, dan si King of Underworld ini mengirimkan Sagam J yang diperankan oleh Park Sang Nam, karena si Rembrandt ini sudah mengacaukan buku kematian. Jadi ketika Gamje ini membuka buku kematian, loh kenapa nama-nama orang yang seharusnya mati malah hilang? Ternyata itu kerjaannya Rembrandt. Jadi disuruhlah oleh Raja Afterlife ini supaya Gamje itu ke dunia untuk mengontrol Yeonwoo gitu, Rembrandt ya. Nah, akhirnya si Gamje ini menjadi si manajernya Wild Animal ya. Nah saya tuh Mai bilang tadi Kim Dal yang tadi jadi fanset master ya, akhirnya melamar juga menjadi manajernya Wild Animal gitu. Sebenarnya dia kalau fans itu nggak boleh kerja deket sama idolnya ya, tapi ini karena Wild Animal membutuhkan manajer secara cepat, jadi Kim Dal pun diterima, dan manajer kedua mereka adalah Sagam J gitu ya. Nah itulah makanya Kim Dal sama Yeonwoo bisa deket ya, dan akhirnya saling jatuh cinta tuh karena sering beraktivitas bersama gitu ya. Ini ada juga Dewi Letrin gitu ya, yang diperankan oleh Cha Ju Young, cantik banget ya. Sebanyak juga peran-peran yang lainnya. Dan ternyata drama ini di Korea ratingnya itu 3 ya, yang tertinggi. Itu sih lumayan ya, termasuk lumayan. Tapi ternyata yang membuat drama ini viral adalah di luar negeri. Jadi sepertinya di Indonesia nih drama ini viral ya, dan juga di negara-negara lain yang penontonnya nggak begitu picky gitu ya. Ini di Korea picky sekali ya. Meskipun Mai bilang ya, drama yang bagus viral di negara lain guys, jangan buat kamu pantang mundur buat nonton drama ini, oke? Kita lihat komennya ya. Katanya beberapa drama depannya sangat menarik. Tapi agak nurun katanya plotnya di pertengahan. Ada yang kasih nilai 85/100. Nah, nih netizen yang ini ya, di Asian Week ini dia bilang kayak gini.
sebenarnya tidak terlalu tertarik sama drama ini, tapi dia tetap nonton dan akhirnya dia pun jatuh cinta dengan drama ini karena drama ini membahas tentang mental health. Inilah salah satu alasannya juga kenapa Mai suka sama drama ini, ketika dia membahas tentang mental health gitu ya. Kamu boleh nonton drama ini, bagaimana mereka berusaha menyembuhkan diri dari permasalahan yang ada di dalam otak mereka sendiri ya, mental health issue. Keren dramanya. Nah, ada yang bilang kan, awalnya menarik, di tengahnya agak boring. Oh, kenapa ya? Ya, sebenarnya lucu sih cara ngomongnya si Mingyu di sini. Karena kan dia dari universe lain. Kamu berharap dia memakai bahasa manusia, bahasa Banmal atau Korea pada umumnya kan nggak mungkin, gitu ya. Ada orang yang menginginkan Wild Animal itu menjadi boy group yang asli. Iya, Mai setuju ya. Mai mau jadi fans yang Wild Animal ya. Apalagi visualnya seganteng itu. Interesting series, ada yang bilang gitu ya. Mingyu is so handsome and he is an amazing actor. Ya, Bogyol is so stunning and pretty. Tuh kan, banyak juga yang muji drama ini guys. Jadi menurut Mai, kamu harus nonton drama The Heavenly Idol. Di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan rating 88, which is Mai juga mau kasih drama ini rating yang sama, 88 ya. Meskipun ketika di sekitar episode 8 atau 9 itu Mai merasa suka banget nonton drama ini ya, ketika Mingyu itu, si Rembrandt itu keren banget memakai kekuatannya itu. Menurut Mai, si Rembrandt ini membutuhkan senjata ya. Coba deh dikasih senjata, pasti lebih keren. Dasar imajinasi fantasinya Mai yang sangat ambisius ini ya. Maafkan Mai. Oke, setelah ini Mai akan bahas para pemainnya ya. Siapa aja nih tokoh utamanya? Mingyu, Bogyol, dan juga Lee Jang-woo. Oke, jadi mari mau lanjut. Ini membahas para pemain utamanya The Heavenly Idol. Jadi, aduh, sebelumnya Mai sedih banget. Jadi video original Mai ketika membahas para pemain utama The Heavenly Idol itu nggak sengaja banget kehapus. Jadi pas Mai mau ngedit baru sadar kalau Mai itu nggak sengaja ngapus video yang itu. So kelanjutan dari video ini Mai cuma pakai voice only. Oke, mudah-mudahan gak ada masalah ya. Oke, Kim Min Gyu, si ganteng ini kelahiran tahun 94. Dan dia sudah cukup banyak memerankan drama series. Dan dia juga sudah mendapatkan awards di drama yang udah Mai tonton, yaitu Business Proposal. 2 awards lagi ya di 2022 SBS Drama Awards. Meskipun dia sudah berperan di drama-drama yang cukup terkenal seperti Who Are You School 2015, Signal gitu ya. Tapi pertama kalinya Mai ketemu dia adalah di drama, sebentar Mai cek dulu ya. Di drama Backstreet Rookie di tahun 2020 sebagai Kang Ji-wook. Kalau nggak salah sih sebagai salah satu second lead male lah ya di sini ya. Dan juga setelah itu ketemu dia lagi di drama Snowdrop di tahun 2022 sebagai Ju Gyok-chan. Nah, di sini sudah semakin banyak scene dia ya. Dan setelah itu dia tampil di drama Business Proposal di tahun 2022 sebagai Cha Song-hoon. Nah, di sini dia sebagai second lead male ya. Dia bukan menyukai lead female yang sama, tapi dia diceritakan sebagai teman baiknya gitu ya. Jadi scene-nya jauh lebih banyak lagi di sini. Dia punya kisah cintanya sendiri lagi di sini ya. Dan akhirnya ketemu dia di drama The Heavenly Idol di tahun 2023 sebagai Pontifex Library atau Woo Yeon-woo. Oke, kita lihat yuk komen para netizen.
If acting was a person, this guy is so good. Iya. I hope he usually plays the lead role most of the time. Well, ini tergantung sama yang casting gitu ya. Kalau mau kasih dia lead role, dan dia akan menjadi lead role gitu ya. Meskipun menurut Mai, gak ada salahnya dia menjadi lead role atau second lead male, itu tetap oke banget buat dia gitu ya. He's good and such a pretty smile to boost. I wish to see him more on screen. Setuju. He's so pretty and he's great at acting. He's handsome. He has the charm that no one idols have. Idol? Oke, by the way ini Mingyu, apakah kamu mempertimbangkan untuk menjadi seorang idol? Karena kalau kamu jadi idol, ya ampun, Maya akan menjadi fans pertamamu. Karena dia cocok banget dia jadi idolnya semenjak Maya lihat dia di The Heavenly Idol ini. Kayaknya bisa menjadi actor turn idol gitu ya. Ini gantian, bukan idol turn actor, ini actor turn idol gitu. Karena suara dia juga bagus banget waktu nyanyi. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan ya Mingyu ya. Oke, next Go Bogyol. Nah, Mai ini jarang banget loh lihat muka dia ya. Dia kelahiran tahun 88 tapi oh my goodness, so baby face gitu ya. Mai nggak nyangka dia kelahiran tahun 88 alias lebih muda dikit dari Mai. How come? Sungguh tidak adil. Sementara Mai menua, sepertinya aktrisnya tidak menua. Coba ya Mai lihat, apakah benar Mai nggak pernah. Oh, Mai itu pernah ketemu dia di Cinderella and the Four Knights di tahun 2016. Tapi itu udah lama banget ya. Wajar banget kalau Mai itu nggak ketemu dia. Nggak ingat maksudnya, bukan nggak ketemu. Oh, dan juga di Guardian Lonely and Great God. Ini berarti Goblin ya, di tahun 2017 sebagai Kim Yuna. Dan setelah itu ketemu dia lagi di drama Art Dal Chronicles di tahun 2019 sebagai Cheon. Nah ini yang Mai bingung ya, kenapa nggak inget sama dia padahal dia ada di Art Dal Chronicles. Mai lupa ingat apakah Mai bikin ini ya drama reviewnya nih Art Dal Chronicles, karena itu tahun 2019 gitu ya. Dan setelah itu ketemu dia di The Heavenly Idol di tahun 2023 sebagai Kim Dal. Lihat komennya yuk. Bogyol needs more drama and followers. Exceptionally beautiful girl. Beautiful girl. Oke, banyak sekali yang memuji dia ya. Ada yang berharap dia mendapatkan leading lady role dan akhirnya dia dapat di The Heavenly Idol ya. She looks so young, I'm so agree with you. Keren ya, betapa awetnya ini Bogyol. Oke, aktingnya keren. Dan chemistry-nya menurut Mai dia dapat banget dengan si Mingyu gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu dia lagi di the next drama gitu. Dan mudah-mudahan di the next drama Mai nggak bingung lagi dengan muka dia. Maksudnya udah pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Oke, next Lee Jang-woo. Ini kelahiran 86 berarti opanya Mai. Pernah ketemu dia di manakah? Dia sudah punya banyak awards guys. Siapa nih Raja Iblis ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 awards dari 5 judul yang berbeda. Apakah Mai pernah ketemu dia? Oh ternyata ini untuk pertama kalinya Mai ketemu dia di drama The Heavenly Idol. Oke, ada komen-komen kah? Katanya pertama kali ketemu dia di Graceful Family dan akhirnya ya dia mendapatkan lead ya. Sebenarnya lead actor juga nih dia di drama The Heavenly Idol meskipun dia sebagai peran antagonisnya gitu ya. Ya dia ganteng menurut Mai juga ya. Mai aja pikir wow, Raja Iblis aja seganteng ini. Dan setelah itu iya ada juga yang bilang
should be cast more often. Setuju ya? Mudah-mudahan bisa dapat lebih banyak peran lagi. Why is he so underrated? Why? Mai juga nggak tahu. Mai pertama kali ketemu dia, tapi tentunya Mai ngerasa acting dia sudah keren banget gitu ya. Sakit hatinya dia di drama ini tuh karena si Pip. Pokoknya kalau kamu penasaran, kamu harus nonton dramanya The Heavenly Idol. Jadi ketika Mai buat rekaman ini sudah loncat banyak banget dari drama yang sudah Mai selesai tonton gitu ya. Nah, ini untuk sekarang ketika Mai lagi bikin rekaman yang kedua ini, Mai lagi ongoing nonton drama Bloodhounds dan juga drama My Lovely Liar. Sebenarnya Bloodhounds sedikit cuma 8 episode, tapi Mai udah ketinggalan cukup banyak My Lovely Liar. Karena gini ya, Mai itu kurang suka nonton drama ongoing karena Mai itu orangnya cepat penasaran gitu ya. Jadi Mai membiarkan drama My Lovely Liar itu untuk tayang cukup banyak. Tahu-tahu udah sampai episode 11 gitu ya. Jadi Mai start mulai nonton lagi. Jadi Mai juga lagi ngutang satu drama review yang Mai belum bikin, yaitu drama review. Nah sebentar lah kan. Nah Mai itu suka kayak gini ya. Abis ditonton Mai lupa judulnya apa sih yang baru Mai tonton. Oh ini Tale of the Nine-Tailed 1938. Jadi Mai akan bikin rekaman yang ini dulu untuk drama reviewnya, sambil ngelanjutin drama 2 itu, Bloodhounds, My Lovely Liar, dan di watching list Mai masih ada drama The Good Bad Mother dan juga Bora Deborah. Setelah itu Mai akan nambah lagi tentunya ya. Oke, makasih buat kamu yang sudah nontonin drama review Mai. Makasih juga buat kamu yang sudah ninggalin jempol, terutama ya di videonya Mai. Jangan lupa buat kamu yang cuma tonton dan gak ninggalin jempol, please banget ninggalin jempolnya. Dan please banget kamu subscribe ke channelnya Mai, karena gak ada ruginya kamu subscribe ke channelnya Mai. Selain ada drama review ya di sini di playlist ya, kamu bisa cek drama-drama apa saja yang sudah Mai tonton. Mai juga cukup aktif di K-Poppedia, jadi Mai menghadirkan konten-konten bertema K-pop di sini. Dan jangan lupa juga kamu bisa share drama review Mai, linknya tentunya, ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh rekomendasi K-drama macam apa yang perlu mereka tonton ya. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.